Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak pelajaran keadaan pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, jadi langsung aja. Bapak ini membuat video materi tentang materi terakhir sebelum kalian UTS nanti. Seperti itu. Karena Bapak hari ini mengajar di kelas 1B. Ya, jadi hari ini Bapak mengajar kelas 1B, jadi Bapak tidak bisa mengajar di kelas kalian pada hari ini. Ya. Jadi untuk materi terakhir ini Bapak sampaikan lewat video. Ya, seperti itu ya. Jadi video ini bisa jadi untuk belajar kalian, materi belajar kalian. Ya, jadi silakan dipelajari pertemuan pada hari ini. Oke. Ya, jadi kita ada dua bahasan ya, Kita akan membahas tentang najis dan juga nabi dan rasul seperti itu. Ya, oke, silakan dibuka bukunya ya. Saya dibuka bukunya halaman 46. 46 silakan dibuka bukunya. Oke. Halaman 46 spidol ya. Tentang najis. Najis ya. Najis. Oke. Nah, najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi apa-apa saja sih najis itu gitu kan? Karena najis ini banyak contohnya. Nah, di sini banyak contohnya. Ada yang ringan, ada yang sifatnya ringan, ada yang sifatnya berat seperti itu. Nah, yang pertama nih contoh-contoh najis yang dan cara membersihkannya seperti itu ya. Najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali hanya minum ASI saja. Nah, itu cara membersihkannya dengan dipersihkan air sampai basah. Seperti itu. Jadi hanya dipersihkan air saja. Nah, jadi air kencing bayi laki-laki yang baru makan ASI itu tidak najis. Nah, itu tidak najis, tapi cara membersihkannya hanya dipercikan air saja. Ya, jadi hanya disiram seperti itu. Nah, itu sudah suci kembali seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua ada najis dari kotoran manusia. Nah, ini jelas ya, ini termasuk najis yang berat, seperti itu. Jadi dengan cara membersihkannya dibasuh dengan air yang suci. Jadi harus dicuci ya, harus dicuci. Nah, air yang suci hingga hilang bentuk, bau atau warnanya. Nah, ini jadi harus disikat seperti itu, dikasih deterjen lalu disikat. Nah, itu jadi harus itu cara membersihkan dari najis dari kotoran manusia seperti itu. Dan juga ada najis dari liur anjing. Nah, ini termasuk yang berat juga. Nah, jadi najis dari liur anjing ini cara membersihkannya dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu atau tanah. Nah, ini dia. Jadi harus dicuci ya, jadi sebanyak 7 kali. Tapi salah satunya itu pakai debu atau tanah. Nah, jadi betul-betul harus hilang itu liur anjingnya, karena liur anjing itu sifatnya lengket di badan manusia. Lengket di badan manusia atau di baju. Itu sifatnya lengket sekali. Nah, jadi wajar kalau dalam Islam dicuci sebanyak 7 kali. Ya, jadi dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan debu atau tanah gitu ya. Oke, jadi ini saja mengenal najis gitu kan yang awalnya. Sebenarnya kan kemarin kita sudah belajar tentang yang halaman 49 tentang air yang suci, bagaimana sifat air yang suci, bagaimana sifat air yang najis. Nah, kemarin ini bagian najis ya itu terlewat ya, Bapak minta maaf sekali. Nah, jadi Bapak jelaskan sekarang lewat video ini gitu. Nah, jadi ada 3 ya. Ada 3, jadi najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali hanya minum ASI saja. Lalu yang kedua, najis dari kotoran manusia ini yang sifatnya maaf tadi ya. Jadi kotoran manusia ini sifatnya sedang. Jadi masih kalau dicuci itu masih hilang seperti itu. Tapi kalau yang najis dari liur anjing itu sudah termasuk najis yang berat. Coba tulis saja. Ini ringan gitu. Ini sedang. Ini ada yang berat. Oke, ini najis. Oke. Ini air kencing bayi laki-laki. Bayi yang baru makan ASI. Oke. Makan ASI. Nah, sedang contohnya apa tadi? Kotoran manusia. Oke, kotoran manusia.
Terus najis yang berat tadi air liur, anjir. Oke, seperti itu. Ini bisa catat ya, bisa catat sebagai untuk kalian pelajari juga nanti ya, waktu pas belajar untuk UTS. Ya, oke. Itu untuk najis. Nah, jadi hanya untuk selembar ini saja karena memang ini yang terlewat seperti itu ya. Oke, jadi kita langsung beralih ke halaman 65 ya, 65. Jadi tentang Nabi dan Rasul. Ini Bapak hapus ya. Ya, ini Bapak hapus. Nah, bagi kalian yang belum sempat menulis, jadi silahkan di pause saja videonya. Nah, gitu. Kalau kalian tulis seperti itu ya. Oke. Oke. Jadi Bapak bacakan dulu halaman 65 ya, silahkan disimak. Oke. Jadi Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul adalah seorang pilihan yang diberi wahyu oleh Allah. Rasul selalu mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah, mengajarkan untuk selalu beribadah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan umatnya tentang akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Jadi Nabi dan Rasul itu merupakan utusan Allah. Jadi bukan utusan siapa-siapa, melainkan utusan Allah. Nah, Nabi dan Rasul adalah orang pilihan yang diberi wahyu oleh Allah. Jadi banyak nih, contohnya saja Nabi Muhammad SAW ya, beliau diwahyukan, maka Al-Quran turun kepada dia melalui malaikat Jibril seperti itu. Nah, jadi wahyu itu seperti itu ya. Jadi adanya pemberitahuan dari Allah langsung dikirim langsung ke Nabi melalui malaikat seperti itu. Lalu Rasul selalu mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah. Nah, oke. Jadi Nabi Muhammad selalu mengajak kita untuk beribadah dan taat kepada Allah. Oke. Lalu mengajarkan untuk selalu beribadah dan berdoa pada Allah. Oke, sip. Ini jadi untuk selalu beribadah, entah ngaji, sholat seperti itu ya, dan juga berdoa harus terus-terusan kepada Allah ya. Lalu dan mengajarkan umatnya tentang akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya yang bawah ya, yang bawah. Nabi dan Rasul itu juga manusia seperti itu, seperti kita. Nah, jadi seperti kita, seperti manusia biasa pada umumnya. Nabi dan Rasul itu seperti manusia kayak kita juga. Nah, Nabi dan Rasul juga makan, minum, tidur, bahkan meninggal seperti kita. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu juga makan, minum, ya, tidur, bahkan meninggal. Jadi jangan kalian anggap bahwa Nabi dan Rasul itu merupakan manusia yang mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti itu ya, bukan. Jadi mereka hanya diberi mukjizat pada Allah, dari Allah gitu ya, dari Allah. Hanya diberi mukjizat, tapi mereka tetap manusia biasa seperti kita. Mereka juga makan, mereka juga minum seperti itu ya. Nah, gitu. Lalu yang membedakan Nabi dan Rasul dengan manusia biasa adalah ini ada 3 ya. Nabi dan Rasul memiliki kelebihan atau mukjizat. Nah, seperti Bapak bilang tadi, mukjizat. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu kebanyakan diberi mukjizat oleh Allah gitu. Dan juga Nabi dan Rasul selalu dijaga oleh Allah. Nah, jadi selalu dijaga. Ya, kalau misalnya ada yang mau berbuat jahat kepada dia dalam hal urusan dakwah, dia mau diganggu, pasti Allah selamatkan seperti itu. Nah, dan juga Nabi dan Rasul itu terpelihara dari berbuat dosa, jadi mustahil maksiat, mustahil sekali. Jadi semua Nabi dan Rasul yang kita ketahui itu pasti mengajak umatnya untuk selalu berbuat baik. Nabi Nuh, ya, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim seperti itu. Itu sangat itu mereka harus mendakwahkan agama Allah seperti itu ya, mendakwahkan terus agama Allah meskipun banyak cacian dari masyarakat kafir pada zaman dahulu gitu. Nah, sehingga Nabi dan Rasul tidak pernah berbuat dosa, jadi mereka hanya berbuat kebaikan terus gitu, jadi tidak ada berbuat dosa, mustahil sekali berbuat dosa, mustahil sekali seperti itu. Oke. Silakan buka yang halaman dibaliknya. Oke, halaman dibaliknya. Nah, yang B, perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, ini dia. Oke, Bapak bacakan. Nabi adalah utusan Allah yang diberi wahyu
Nabi tidak harus menyampaikan wahyu pada orang lain. Oke. Lalu Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu, dan Rasul wajib wajib menyampaikan wahyu pada umatnya. Nah, jadi ini Bapak tulis saja biar gampang. Nabi, ini Nabi, ini Rasul. Oke. Nah, jadi Nabi itu utusan Allah dan tidak wajib dan tidak harus menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi Nabi utusan Allah dan tidak harus menyampaikan wahyu seperti itu. Nah, tapi Rasul ini utusan Allah juga, sama seperti Nabi utusan Allah. Hanya saja Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain maupun umatnya. Oke. Jadi wajib menyampaikan wahyu pada umatnya. Nah, seperti itu. Ini bisa ditulis ya bagi di rumah. Silakan di pause saja videonya seperti itu. Nah, lalu habis itu kita perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi sudah paham ya, Nabi itu utusan Allah dan tidak harus menyampaikan wahyu. Ya, jadi dia nggak harus menyampaikan wahyu, ya udah gitu. Jadi kayak nabi aja gitu, seperti kayak orang-orang pada umumnya. Nah, jadi Nabi ketika dia belajar tentang Islam, dia itu tidak mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan kepada orang lain ajaran Islam itu. Itu untuk Nabi. Tapi kalau untuk Rasul, dia ini utusan Allah juga. Tapi wajib menyampaikan wahyu pada umatnya. Harus nggak boleh nawar seperti itu. Jadi memang harus menyampaikan gitu ya. Jadi ketika dia datang wahyu kepada dia, dia harus menyampaikan kepada umatnya. Harus ya. Dia harus mengajak semua umatnya atau orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk memeluk agama Allah yang tidak lain adalah agama Islam. Oke. Lalu kita yang C. Jumlah Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Ini ya, halaman 66. Jumlah Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Bisa ratusan ya. Itu bisa. Tapi yang jumlah Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Semua orang Islam harus yakin dan percaya pada 25 Nabi dan Rasul itu. Oke. Jadi gini. Mana penghapus tadi? Ya. Oke. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu ada banyak sekali, sampai ratusan bisa jadi. Nah, hanya saja yang diketahui dan di dalam Al-Quran itu ada 25 Nabi. Ada 25 Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu sudah termasuk situ ya. Jadi ada 25. Nah, jadi ada 25 Nabi dan Rasul. Oke. Nah, kelihatan ya. Jadi ada jumlahnya ada 25 Nabi dan Rasul. Tapi aslinya banyak. Terutama Nabi itu banyak. Ya, Nabi itu banyak sekali. Tapi hanya yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 25 saja. Dan itu yang wajib kita ketahui. Nah, jadi ada yang di awal tuh semua orang Islam harus yakin dan percaya pada 25 dan Nabi dan Rasul. Jadi kita harus percaya kalau memang ada 25 orang ya, Nabi dan Rasul itu memang ada 25 orang. Jadi nggak boleh beranggapan kayak, oh Pak, kayaknya saya berpikiran ada 27. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, terus nama-nama Nabi
nabi dan rasul bisa dibaca di halaman 67. Ini merupakan 25 nabi dan rasul ya yang barusan Bapak omongin. Oke. Ini Bapak bacain ya. Ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. 25 nabi dan rasul itu adalah yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama, manusia yang diciptakan Allah. Jadi Nabi Adam itu nabi pertama yang Allah utus, gitu ya. Jadi Nabi Adam itu nabi pertama. Ini Bapak tulis di sini aja ya. Nabi Adam, nabi pertama. Nabi pertama. Oke. Nabi Adam ini biar kelihatan saja. Nah, Nabi Adam adalah nabi pertama. Oke. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah rasul dan nabi yang terakhir, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW seperti itu merupakan nabi terakhir. Oke. Nabi dan rasul terakhir ya, nabi ketinggalan rasulnya. Ya, rasulnya ketinggalan ya. Ini terlalu dempet. Ya. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya merupakan nabi atau rasul terakhir. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah rasul dan nabi yang terakhir. Jadi menjadi penutup. Nah, jadi menjadi penutup seperti itu. Tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam hingga hari kiamat. Nah, oke, jadi maksudnya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam hingga hari kiamat. Ajaran beliau, nah jadi ajaran beliau harus tetap kita pertahankan. Seperti contohnya apa Pak? Ajaran Nabi Muhammad seperti hadis gitu ya. Memang hadis-hadis Nabi itu dari Nabi Muhammad SAW. Makanya seperti yang kita pelajari kemarin tuh tentang apa ya? Nah ini seperti ada belajar seperti ya. Ini ada belajar, terus tentang ridho pada orang tua. Itu semua hadis itu dari Nabi Muhammad SAW dan itu harus kita pertahankan seperti itu ya. Nah jadi seperti itu materi pada hari ini ya. Jadi itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Nanti bisa di pause saja jika ada yang mau ditulis gitu ya, bisa di pause saja. Dan Bapak berdoa semoga kalian lancar UTS-nya, belajar yang rajin gitu ya. Dan belajar yang rajin harus yang rajin ya, nggak boleh nggak ya. Buat bangga orang tua kalian bahwa kalian itu merupakan anak yang pandai dan pintar. Oke, Bapak tutup pelajaran pada hari ini. Semoga kalian lancar terus dan juga semangat belajar untuk UTS besok. Ya. Bapak tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.